wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Priscilia Berliana Sution dengan NIM 111911173. Dari kelompok 6 akan membahas pemahaman tentang Islam, iman, dan ihsan. Di kelompok 6 terdiri dari 8 anggota. Saya sendiri Anissa Priscilia, ada Febi Bella Wijaya, Hana Nur Ajijah, Indah Komala, Indri Gusti, Samarat Nadila, Suci Amalia, dan Tantri Nur Asifa. Latar belakang. Dalam sebuah agama Islam, kita patut untuk mengenal konsep iman, Islam, dan ihsan. Kedudukan ihsan dalam menjalani kehidupan sangatlah penting. Kita sebagai orang muslim sudah diberikan tuntunan yang baik, tetapi masih saja melakukan hal-hal yang kurang baik. Karena tingkat keimanan seorang muslim masih kurang stabil, walaupun sebenarnya kita sudah mengetahui dengan baik bahwasanya ihsan merupakan realisasi dari iman. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, kita harus mengetahui bagaimana kaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Karena dari ketiga konsep tersebutlah merupakan sebuah kunci untuk mencapai suatu kehidupan yang tenang, tentram, serta bahagia. Tiga komponen dasar yang menjadikan sempurna predikat muslim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga komponen tersebut adalah iman, Islam, dan ihsan. Seseorang dikatakan beriman jikalau mereka meyakini dan membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, adanya malaikat, adanya rasul, adanya kitab-kitab samawi, hari kiamat, dan adanya qada dan qadar. Sedangkan seorang dikatakan muslim ketika ia tidak melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan agama. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Islam, iman, dan ihsan. Yang kedua, manfaat iman di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya akan dibahas oleh Suci Amalia. Saya Suci Amalia Ainunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut nama lainnya dengan ajaran-ajaran dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi, sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin yaitu religio dan berakar dari kata kerja yaitu religere yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan berreligi seseorang mengikat dirinya dengan Tuhan. Di sini pengertian Islam. Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia, yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan dalam kurung akidah dan ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah dalam kurung syariah, yang menentukan proses berpikir, merasa, dan berbuat proses terbentuknya kata hati. Agama Islam mencakup 3 hal yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, adalah bentuk masdar dari kata kerja secara etimologi, mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Seterusnya kata Salm dan Sim mengandung arti kedamaian, kepatuhan, dan penyerahan diri. Dari kata-kata ini dibentuk kata salam sebagai istilah dengan pengertian sejahtera, tidak tercela, selamat, damai, patuh, dan berserah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samarat Nadila dengan NIM 111900521. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu bukti bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Selanjutnya rukun Islam. Islam sebagai agama maka tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya, yaitu berupa rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Diawali dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lafaz 2 kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah
dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu, yaitu menunaikan ibadah sholat fardu secara sempurna dengan syarat rukun sholat merupakan kewajiban setiap orang muslim. Yang ketiga, menunaikan zakat. Kewajiban menunaikan zakat adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk membagi hartanya kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang keempat, puasa Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan wajib bagi setiap muslim sebagai bentuk kepedulian atau kesetaraan semua manusia, serta bertujuan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah puasa adalah melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kelaparan. Dan terakhir, yang kelima, naik haji bila mampu. Menunaikan ibadah haji wajib bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Sebagaimana telah dibahas dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Indah Komala dengan NIM 1119616. Orang Islam. Orang yang telah menyatakan dirinya masuk Islam, yaitu mereka yang telah berikrar dengan syahadatain atau 2 kalimat syahadat, disebut orang Islam. Orang Islam yang dalam kategori pemahaman ini adalah orang yang di luar Islam kemudian masuk ke dalam agama Islam. Mereka awalnya disebut sebagai mu'alaf atau dalam bahasa Arab yang artinya orang yang sedang dibujuk hatinya. 2. Orang yang lahir dari orang Islam. Secara agama belum pernah menyatakan dirinya keluar dari Islam, karena orang Islam memperlakukan anaknya sebagai anak Islam, kecuali diambil anak asuh oleh orang di luar Islam. Maka harus diperiksa lagi apakah dia masih mengikuti agama orang tua aslinya atau telah mengikuti agama orang tua asuhnya. Iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata kerja atau fiil amana yu'minu imanan, yang mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Maka secara bahasa berasal dari kata asman yu'minu limanan, artinya meyakini atau mempercayai. Maka iman merupakan hal-hal yang mencangkup amalan batin. Keimanan merupakan sesuatu yang lebih khusus dibandingkan keislaman. Seseorang disebut sebagai mukmin, maka orang tersebut sudah pasti seorang muslim. Namun tidak setiap muslim adalah seorang mukmin. Saya Hana Nur Azizah dengan NIM 1190624 akan menjelaskan tentang rukun iman. Secara harfiah, kata rukun berarti berdampingan, berdekatan, bersanding, bertempat tinggal bersama, atau kekuatan. Sama halnya dengan Islam memiliki 5 rukun, keimanan juga memiliki 6 rukun yang mesti diimani dan diamalkan oleh setiap mukmin atau orang yang beriman. Rukun tersebut telah Rasulullah SAW sebutkan tatkala Jibril bertanya apa itu iman. Kemudian beliau menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, yaitu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan kamu beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Shadaqallahul azim. Terdapat pula pada Al-Quran tentang rukun iman, yaitu dalam Quran Surat Al-Fat ayat 4 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136. Penjelasan mengenai rukun iman, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Imam Nawawi menjelaskan bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup 4 hal, yaitu beriman kepada wujud Allah Ta'ala,
beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan maksud membenarkan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang berhak disembah dan semua sesembahan selainnya adalah batil. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah beriman kepada malaikatnya. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara mempercayai bahwa malaikatnya itu adalah benar-benar ada. Seorang muslim mesti meyakini adanya malaikat kendati tidak pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, atau menyentuh zatnya. Perintah mengimani malaikat ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Jadi yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab-kitab Allah kepada utusannya. Kitab ini bertujuan sebagai pedoman, petunjuk kebenaran dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kebenaran terhadap kitab-kitab Allah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Yang selanjutnya adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan kita mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan Rasulnya kepada suatu masyarakat tertentu untuk menyampaikan ajarannya. Jadi ketentuan atau perintah dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keberadaan Rasul ini tertera dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Yang artinya Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir atau biasa disebut dengan hari kiamat. Itu iman kepada hari kiamat atau hari akhir dilakukan dengan kita mempercayai bahwa suatu hari kehidupan di semesta ini akan musnah. Dunia ini adalah sementara, selepas itu manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, dan diputuskan antara surga maupun neraka. Yang terakhir adalah iman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Iman kepada qadar dan qadar ini dilakukan dengan kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan takdir manusia. Takdir manusia ini sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Di firman yang terdapat dalam Al-Quran mengenai qadar yang baik dan yang buruk, beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk adalah terdapat dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya tiadalah sesuatu bencana yang menimpa bumi pada dirimu sekalian, melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauhul Mahfuz dahulu sebelum kejadiannya. Shadaqallahu azim. Selanjutnya ada manfaat iman bagi kehidupan. Adapun manfaat iman bagi kehidupan kita antara lain yang pertama, iman dapat menimbulkan ketenangan jiwa. Yang kedua, akan menimbulkan kasih sayang kepada sesama dan akan meningkatkan tali persaudaraan dengannya. Yang ketiga, iman akan membebaskan jiwa manusia dari kekuasaan orang lain. Yang keempat, iman yang hakiki itu dapat menimbulkan jiwa keberanian dan ingin terus maju karena membela kebenaran. Yang kelima, iman yang disertai amal soleh dapat menjadi kunci dibukakannya kehidupan yang lebih baik, adil, dan makmur. Yang keenam, orang yang beriman akan diberikan kekuasaan dengan mengangkatnya sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketujuh, orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, iman akan membawa terbukanya keberkahan di langit dan bumi. Selanjutnya ada ihsan.
Kata ihsan berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu fi'il ihsan yang berarti perbuatan baik. Dan para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan bagi semua makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Gusti Rahayu dengan NIM 1119070. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ihsan. Ihsan adalah kesempurnaan dalam beramal sambil menjaga keikhlasan dan jujur dalam beramal. Ihsan senantiasa memaksimalkan amalan-amalan sunnah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hal itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan dianjurkan untuk kita melaksanakannya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi ihsan ini merupakan usaha untuk melakukan yang lebih baik lagi dan lebih bernilai, yang artinya ihsan berpotensi menjauhkan kita dari sifat yang buruk atau penyakit hati seperti iri dengki, sombong, dan ria. Selanjutnya, hubungan antara Islam, iman, dan ihsan. Menurut Alfia dan Galiana yang dikutip dalam jurnal Hadi tahun 2019 memaparkan bahwa secara teori, iman, Islam, dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi praktiknya tidak dapat dipisahkan. Satu dan lainnya saling mengisi. Iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati, yaitu kepercayaan atau keyakinan. Sedangkan Islam artinya keselamatan, kesentosaan, patuh, dan tunduk. Dan ihsan artinya selalu berbuat baik karena merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Islam, iman, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya saling berhubungan satu sama lain untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Bella Wijaya dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas masalah saran dan kesimpulan dari pemahaman tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang kesimpulan. Dari yang telah dibahas, kita sebagai umat Islam harus tahu betapa pentingnya iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya adalah pondasi menuju kehidupan yang bahagia dan kekal, karena ketiganya menentukan amal dan ibadah manusia semasa hidupnya, yang ibaratkan sebuah bangunan, yaitu iman sebagai pondasi, penyanggah dan penguat suatu bangunan, dan Islam sebagai atap atau entitas. Sehingga bila iman yang diibaratkan pondasi rapuh dan mudah roboh, maka agama kita, yaitu Islam pun yang diibaratkan sebuah atap akan ikut roboh atau hancur. Sedangkan ihsan diibaratkan hiasan yang mempercantik dan memperindah bangunan tersebut dengan tujuan untuk menarik perhatian yang kholik. Dan yang kedua ada saran. Saran di sini adalah tetaplah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan iman dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga teruslah berbuat hal yang baik di dunia untuk bekal di akhirat nanti. Saya Feby Bella Wijaya mengucapkan terima kasih banyak dan mewakilkan seluruh kelompok 6. Bila ada salah kata mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.